atau di Perda yang sudah kita sahkan kemarin itu juga harus ditindaklanjuti oleh Perbub, oleh keputusan Bupati dan sebagainya. Tentu ini merupakan proses yang bagi kita sangat mengganggu dan sangat menyulitkan bagi kita. Namun kita akan coba mendiskusikan ini dengan mungkin bagian hukum, ya, berkonsultasi Komisi A tentunya akan saya sebagai salah satu pimpinan di Komisi A nanti akan coba memanggil bagian hukum terkait proses yang sedang berlangsung sekarang. Kemudian juga kita dari awal juga di Komisi A sudah ingin melakukan konsultasi terhadap proses ini. Insya Allah nanti seperti yang sebetulnya rencana untuk melakukan konsultasi ke Kemendagri untuk mengantisipasi kejadian seperti ini itu sudah akan kita lakukan. Cuma memang belum terlaksana karena agenda di DPRD cukup padat kemarin. Ya, ada dua pansus kemarin yang membahas 4 Raperda. Kemudian sekarang ada lagi karena LKPJ. Agenda padat gitu ya Pak? Betul, LKPJ dan sebagainya. Tapi yang jelas untuk lebih menguatkan, lebih lebih regreg lah, sepatas regreg gitu. Kita akan coba mendiskusikan ini begitu ya, mendiskusikan dan mengkonsultasikan ini dengan Kemendagri terkait dengan beberapa hal dan kondisi terkini di Kabupaten Sumedang. Iya, tah kitu Kang Tony bade di sawalakeun supados regreg. Kumaha Kang Tony ayeuna tos ngaraos regreg ngadangu walerana kumaha? Jadi gini, tetap kalau kami melihatnya apapun itu yang dikatakan tadi dengan alasan kesibukan dari anggota dewan sendiri, sebenarnya bukan alasan tapi memang sibuk ya Pak? Iya. Namun pertanyaan kan begini, pertanyaan gini, apakah hal ini memang sebelumnya belum diantisipasi? Karena memang harapannya tidak akan terjadi, tidak akan terjadi ada penahanan yang bupati. Namun jauh-jauh hari sebelumnya kami sudah mengingatkan melalui waktu gerakan rekan-rekan di aliansi di Gembur itu bahwa hal ini akan terjadi loh. Mengingatkan apa sebenarnya tindakan yang sudah tahu gambaran menengah sama panjangnya seperti apa. Tapi hal ini yang selalu memang dikembalikan bahwa lagi-lagi memang acuannya Pak Yungkum belum jelas acuan. Bahkan itu salah satu dari Dewan dulu waktu mengatakan bahwa kita belum tahu ada aturan seperti ini. Artinya apa? Kami sekali lagi hanya bisa berharap dan mendorong rekan-rekan di anggota Dewan ini, langkah ini jangan selalu kalah dalam berbagai hal. Nongkapi heulaan. Nah, artinya bukan juga hanya harus sok tahu, bukan. Tetapi antisipasi apa ini yang terbaik untuk masyarakat ini. Sekarang, kenapa saya mengatakan ini? Dengan kejadian Bupati Sumedang ditahan aja, ini menjadi cerminan bahwa argo yang harus dibayar masyarakat Sumedang ini sangat tinggi. Iya, betul. Ini sekarang pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab setelah kejadian seperti ini? Banyak yang terbuang sia-sia ya, waktu tenaga, konsentrasi, pembangunan. Sekarang bisa dilihat beberapa jalan yang harusnya bisa mudah konsentrasi ini molor mungkin bisa semua, semuanya seakan stuck, pembangunan seakan tidak ada progres. Nah, ini yang dirasakan masyarakat. Yang memang dampaknya terasa langsung. Nah, ini loh yang selalu kita kita inginkan, kita dorongkan. Insya Allah lah kalau masyarakat Sumedang, saya yakin yang sudah perwakilan yang sudah ada di Dewan ini kan semuanya memiliki kepercayaan tinggi. Masyarakatnya jangan disia-siakan. Kapabilitasnya ada. Rubahlah waktunya titik balik sekarang itu Sumedang untuk melangkah lebih baik. Sumedang untuk, kalau saya bilang malah cetak biru sekalian. Cetak biru Sumedang ini. Karena apa? Agar tidak terulang terus seperti ini. Apakah hal ini tidak akan terulang nantinya? Jaminannya siapa? Nah, ini selalu kita akan jangan-jangan suatu dengan kejadian istimewa terus kita tuh. Itu Kang Hermi. Jadi itulah memang harapan ya, apalagi sekarang ulang tahun Sumedang ke-437. Ini suatu kado, saya bilang. Kado apa? Ini kado untuk Sumedang spesial. Kadonya bukan manis sih, ini kado pahit. Kado pahit. Kado pahit menjelang ulang tahun Sumedang. Karena apa yang menjadi pemerintahan kosong gitu. Bukan kosong lagi ya, ini suatu tamparan. Dengan ditahannya bupati ini suatu sulit mengatakan ya. Karena walaupun tadi katakan Kang Ermi masih optimis, belum tentu bersalah. Tapi kalau kami melihat
salah tidaknya nanti keputusan. Namun tapi memang betul dengan ini masuk penjara, dengan masuk lapas ini aja sebenarnya udah trust kepercayaan masyarakat sudah runtuh. Iya, memang masyarakat Sumedang banyak yang malu mengakui kalau menjadi warga Sumedang. Pak Ermi bagaimana? Ya, saya tidak mengatakan optimis tidak bersalah. Artinya putusan bersalah atau tidaknya itu belum ya ada ingkrah gitu. Jadi itu yang saya katakan saya tidak sehalusnya Kang Ermi kan. Gitu. Jadi kita hormati semua proses hukum yang ada sambil mengantisipasi kondisi yang mungkin terjadi di kemudian hari begitu. Itu menjadi tugas TPRI ke depan kan begitu. Tapi pertanyaan punten ya, pertanyaan gini, beberapa bulan atau mungkin hampir 1 tahun lebih ya ini kepemerintahan seorang Ade Irawan, kami menginginkan ada suatu progres. Bukan progres, jadi dari rekan-rekan Dewan ada suatu semacam raport atau evaluasi. Oh iya, evaluasi. Nah, ini kita tanyakan langsung ini. Bagaimana mengenai kinerja Bupati selama ini? Anggaplah ini di luar dari permasalahan itu. Dari Dewan menyikapinya bagaimana kinerja Bupati selama masa pemerintahannya? Saya pikir kalau berbicara kinerja itu kan harus ada aturan, parameter dan sebagainya, begitu kan? Tidak dari sisi pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan sebagainya. Kemudian juga kita juga punya parameter di tiap bidang kegiatan, bagaimana di bidang pendidikan, bagaimana di bidang kesehatan, bagaimana di bidang pemerintahan dan sebagainya. Saya pikir secara normatif itu berjalan begitu. Cuman memang outcome dan outputnya itu yang memang kurang begitu ini kan. Dengan kondisi kita akui juga bahwa dengan kondisi tersangka selama ini yang diemban oleh saudara Bupati. Saya pikir kurang maksimal dalam melakukan tugas-tugas pemerintahan. Kurang maksimal, Kang Tony kurang maksimal. Nah, maksudnya begini, ini kan apapun yang kita ingin lakukan terhadap saudara Bupati itu kan harus sesuai mekanisme yang ada, betul nggak? Mekanisme aturan yang ada. Dan salah satunya mekanisme yang legal yang bisa kita lakukan di DPRD adalah misalnya hak angket, interpelasi dan sebagainya. Ini kan mengkonsolidasikan itu juga sangat tidak mudah di DPRD. Begitu, karena memang tidak hanya satu ya, karena dengan sebagainya itu kurang mudah. Tidak mudah juga gitu ya dengan saya meyakinkan rekan-rekan. Jujur saja saya pernah menjadi salah satu pengusul angket waktu itu, waktu masih zaman periode yang lalu ya. Tidak Pak dari waktu fraksi itu yang kan lain. di paripurna tidak quorum dan sebagainya. Sehingga tidak berjalan sebagainya. Memang ada beberapa kendala juga ya intern dari Dewan. Artinya saya pikir begini, kita tidak yang harus kita lakukan sekarang adalah bagaimana kita mengantisipasi ini, terutama di DPRD ya. Seperti yang saya katakan tadi, mengantisipasi berbagai kemungkinan kondisi yang terburuk sekalipun ketika kita ini yang terjadi di Sumedang. Ini bagaimana payung hukumnya, bagaimana aturan main dan sebagainya. Mekanisme apa yang bisa kita lakukan di DPRD. Semoga tidak hanya wacana Pak. Dari Kang Tony gimana Kang? Untuk closing statement-nya gimana? Ya, kami pikir kalau sudah begini ada hanya satu kemungkinan ya. Apa? Kalau saya menyarankan secara baik-baik Bupati dalam ini Pak Ade Irawan mundur dengan jiwa besar. Karena ini untuk ke depan Sumedang juga akan bisa menjadi lebih besar lagi dengan jiwa besarnya Pak Ade ini. Misalnya nih dengan serta-merta atau beberapa hari kemudian nanti misalnya mau dengan sekali lagi dengan rasa hormat mengundurkan diri dengan baik-baik, ini akan lebih luar biasa. Saya pikir akan memudahkan anggota Dewan dalam menyusun rencana-rencana pembangunan yang secepatnya, yang saya pikir ya sangat tersiok-siok, sangat kurang lari lah kalau saya bilang. Monoton, terkesannya seperti monoton. Bahkan berhenti kalau saya mengatakan berhenti. Iya, itu dari Kang Tony berharap supaya Pak Ade Irawan berjiwa besar agar mundur. Setuju tidak dari DPRD? Itu hak ya, hak untuk menyatakan pendapat silahkan. Seperti itu dan memang masuk akal juga. Cuman yang ingin saya tegaskan pada saat ini adalah kepada setiap stakeholder yang ada, masyarakat yang ada, unsur elemen masyarakat yang ada, tetap kita tenanglah menghadapi kondisi seperti ini ya. Kita ikuti saja proses hukum yang ada, yang sedang berjalan gitu. Sambil mungkin kami di DPRD akan mempersiapkan atau juga mengantisipasi berbagai hal
yang kemungkinan terjadi begitu dan semua perangkat hukum juga sudah ada gitu ya, undang-undang, PP dan sebagainya mengatur